Terus di dapur itu juga tidak boleh ngerokok. Ngerokok itu di luar karena itu kan kita juga pernah mendapat komplain ada apa namanya? Sambal tapi ada puntung rokoknya kalau dulu. Nah, akhirnya itu keluar aturan itu di dapur itu tidak boleh merokok dan sanksinya cukup tegas, malah langsung PHK ya. Tidak tanggung-tanggung. Mungkin yang Solo tuh nanti kalau ada yang di Boyolali atau mana itu setahun yang lalu atau kurang lebih nggak nyampe setahun itu saya pernah mem-PHK itu karena orang tersebut itu merokok di dapur. Nah, ketahuan ya. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Nanti masalah aturan lengkapnya nanti rekan-rekan bisa dapatkan di sesi STM atau sesi yang lain. Nah, nilai-nilai spiritual di SS. Yakin pada dominasi kuasanya dalam hal rezeki, menolak klinik dan mistik ya. Jadi kan kadang-kadang di SS itu ketika rame itu dihubungkan dengan klinik ya. Ini dukunnya siapa sih? Ki Joko bodoh apa Ki Joko pinter misalnya gitu. Atau siapa misalnya. Nah, sering dikaitkan dengan klinik dan di SS sama sekali itu tidak ada klinik. Bahkan ketika orang kesurupan, kalau di SS itu kalau Pak Ayah itu tidak boleh dibawa ke paranormal, bawalah ke dokter misalnya gitu. Nah, bukan kami tidak percaya, tapi ya sesuatu itu jangan selalu dikaitkan dengan mistik atau klinik. Jadi dulu misalnya SS saking ramenya ada warung sebelahnya itu misalnya mengirimkan kayak sesajen itu di malam hari dan tiba-tiba itu banyak yang sering sakit di warung itu gantian sakitnya ada sakit ini. Nah Pak Ayah itu tidak menganjurkan untuk apa namanya menganjurkan untuk membalas dengan klinik juga nanti misalnya diambilin air dari pantai selatan disiram misalnya gitu enggak. Nah caranya adalah ya kita kan punya keyakinan ya kalau bagi yang kan kita mayoritas di SS itu adalah muslim ya nanti ya kita ya misalnya bikin pengajian terus didoakan jadi kan SS itu juga akan tambah lancar untuk rezekinya. Terus warung SS itu ingin mensejahterakan dan memberikan yang terbaik pertama ini visinya SS ya. Jadi pertama sebenarnya karyawannya ya. Jadi kita tuh ingin karyawan itu sejahtera. Makanya kalau di SS itu setiap tahun itu kami mengupayakan ketika setiap tahun kan pasti UMK itu berubah dan kami berkomitmen. Kalau yang dulu-dulu mungkin masih sangat berat, kalau sekarang itu SS itu cukup lumayan sehat dan kita itu kalau masalah gaji itu kita tuh tidak terlalu berpikir panjang untuk menstandarkan dengan UMK misalnya. Mungkin ada beberapa yang mungkin belum memenuhi UMK, itu pun selisihnya sedikit, tapi kalau di SS itu ada namanya bonus 5%, terus hal-hal lain itu yang bukan bersifat materi itu, tapi sebenarnya itu kan sesuatu itu tidak hanya diukur dengan materi ya. Buat teman-teman itu, saya itu dulu waktu kuliah 300.000 ya, biasa rasanya. Terus saya bekerja misalnya, dapat 800.000, ya bisa bayar utang juga misalnya. Terus gaji saya naik lagi, rasanya itu cuma di bulan pertama rasanya itu bahagianya mungkin, tapi ketika setelah bulan-bulan berikutnya, ternyata itu materi itu tidak selalu memberikan kita kebahagiaan. Nah itu makanya ketika bekerja kita tuh jangan terlalu apa namanya yang kita tuju tuh aku nompo duitnya piro toh. Nah tapi rekan-rekan tuh juga harus berpikir itu selain aku nerima gaji, aku tuh dapat apa saja sih di SS misalnya. Itu ya. Dan keluarga misalnya. Kalau di SS itu kan ada beasiswa buat anak, misalnya nanti rekan-rekan yang berpikir panjang mungkin yang masih muda kan wah aku yura entuk ngopo. Nih, wong aku yura entuk. Tapi kan sekarang, tapi misalnya rekan-rekan itu besok menikah itu juga SS itu memberikan biaya sosial namanya. Terus misalnya
rekan-rekan itu istrinya melahirkan atau mungkin karyawan itu sendiri melahirkan, itu juga mendapat semacam uang biaya sosial juga misalnya. Nah itu komitmen SS itu sangat sangat tinggi juga terhadap keluarga di keluarga, maksudnya keluarganya ya. Jadi kalau di gaji itu juga ada tunjangan untuk keluarga, hampir samalah dengan. Terus mensejahterakan itu pelanggannya. Pelanggannya dalam artian kalau misalnya kita kan uang kita itu dari pelanggan ya. Jangan sampai itu kita nanti tidak bisa mensejahterakan pelanggannya. Mensejahterakan pelanggannya artinya itu kalau kita di bagian masak ya kita bagaimana menciptakan kualitas rasa yang enak, tetap enak misalnya, sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Misalnya kita melayani ya, kita melayani dengan sepenuh hati, jangan malah konsumen malah dicemberuti, malah diatosi, malah ngasih menu misalnya, nih mas, ini ya mas, ini ya mas. Nah itu jangan. Karena ketika pelanggan itu tidak sejahtera, ini sejahtera itu melayani ya, belum yang lain. Karena di SS kan terkenal itu, kita itu terkenal itu tidak terlalu mahal untuk golongan, maksudnya untuk kelas baik itu di Jogja maupun di mana aja, bahkan di Tangerang itu kita itu sangat terlalu murah bagi saya, misalnya orang sana misalnya, dan makanya itu salah satu visi kita itu ya mensejahterakan pelanggan. Yang kedua adalah kehidupan lain, karena bagaimanapun SS itu juga ini ya tidak hanya kalau di SS itu punya namanya program 1% itu dana sosial namanya, 1% dari omset itu kita gunakan untuk membantu anak yatim piatu, kita berikan ke yayasan setiap bulan. Terus kita juga ada program-program, misalnya kemarin itu misalnya meletus, itu kita punya program misalnya pemberdayaan masyarakat, misalnya pembuatan kolam, atau misalnya kemarin itu dari dana sosial ini juga musibah-musibah kayak Kediri kemarin kan Abu Kelut itu kan rekan-rekan kita di warung Kediri kan banyak rumahnya yang rusak, misalnya kita langsung memberikan bantuan dan program-program lain. Dan di SS itu malah aneh menurut saya kalau Pak Iya pendekatannya. Kalau misalnya tempe itu kan biasanya kan produknya sangat tradisional ya, dan itu kan jarang pakai mesin. Dan rata-rata tempe di SS itu kan bukan pakai tempe yang plastik, itu ada yang pakai tempe yang pakai daun. Nah kalau di SS misalnya simbahnya itu harganya 300 katakan satu, di SS itu malah jurunya bah mbok ditambahi harganya 400, tapi kualitasnya dinaikin sedikit misalnya, enggak banyak tapi sedikit, misalnya rada bersih atau apa. Nah kalau di SS kita tuh tidak hanya mengejar keuntungan saja, tapi kita juga bagaimana kita bisa berkontribusi bagi kehidupan lain. Nah itu secara tidak langsung ketika rekan-rekan itu bekerja, rekan-rekan itu juga ikut membantu misalnya anak yatim piatu, membantu orang yang kesusahan, karena 1% dari omset SS, bukan laba ya. Kalau laba kan nanti sedikit 1%-nya. Misalnya 1%, sekarang ada yang tahu omset SS berapa? Sebulan? Tadi satu warung itu 37.500.000. Kalau sekarang satu bulan itu berapa omset SS? 300 juta. Berapa? Berapa Mas Beni? 900 juta. Berapa Mbak Roh? Siapa tadi? 600 juta. Berapa Mas Ade? 600 juta. Berapa? 175 juta. Kalau cabang SS ada berapa tahu? 67, ada di 27 kota di Jawa dan Bali. Berapa Mbak Ayu? 40 apa? 40 juta. Loh, tadi satu warung tidak 37 loh tadi. Berapa? Kalau di SS itu omsetnya adalah 20 miliar ya satu bulan di 67 cabang itu.
Ya. Kalau satu warung itu sudah nggak ada yang 40. Kalau satu warung itu rata-rata di SS itu 300, 200 paling paling ini. Ada yang bahkan sampai 500 sekian kalau di Jakarta karena kan harganya cenderungnya tinggi. Nah itu ya, kita 20 M berarti 1%-nya adalah 200 juta. Ada 200 juta itu yang kita distribusikan ke rekan-rekan kita yang kurang mampu, kita berdayakan. Terus ada rekan-rekan yatim piatu yang mungkin dia kesusahan dalam pendidikan macam-macam, itu kita ini kan. Termasuk juga beasiswa-beasiswa. Dan dalam bekerja itu sebuah konflik itu adalah hal yang biasa. Tapi bagaimana kita secara dewasa itu ya kui kerjaan, tapi masalah pribadi itu bukan lagi di luar pekerjaan misalnya. Kalau bekerja ya bekerja. Kalau misalnya sekarang kita kerengan karena sebuah hal dalam pekerjaan itu adalah hal yang biasa, tinggal dicarikan solusinya seperti apa. Tapi jangan sampai itu berlarut-larut, misalnya kerengan di dalam, habis itu diselesaikan di luar. Yuk selesaikan dengan jantan misalnya. Selesaikan dengan jantan malah saling buka baju, sampai buka celana malah. Ya itu ya. Berpikirlah dan bersikap positif. Jangan yang namanya kadang itu kan di SS kan karyanya 2.700. Kita itu tidak bisa itu membuat adil ke semuanya. Misalnya teman-teman kok ternyata geseh misalnya gaji atau apa belum dikonfirmasi sudah muring-muring sendiri misalnya tanpa berpikir atau bersikap positif terlebih dahulu, misalnya menanyakan atau apa. Atau misalnya kapan itu mendapat perlakuan kurang adil, misalnya merasa wah aku kok dilongsipkan terus, dia tuh enggak, atau misalnya ini kok ini seperti ini. Nah sebelum nanti rekan-rekan itu menghakimi itu dipastikan itu rekan-rekan bertanya atau berpikirlah positif. Jangan sampai itu ada pikiran-pikiran negatif sehingga nanti malah membuat kita tidak nyaman. Terus yang kelima, berorientasi pada proses dan kualitas hasil. Berorientasi pada proses dan kualitas hasil adalah efeknya. Jadi kalau di SS itu hasil itu kalau sekarang mungkin masih perbandingannya setengah-setengah ya. Tapi kalau bagi kami yang namanya proses kualitas yang bagus itu pasti akan hasilnya bagus. Coba nanti proses dan kualitasnya itu proses kualitasnya itu tidak bagus, pasti hasilnya enggak bagus. Itu ininya. Misalnya rekan-rekan itu memasak, sudah ada standarnya. Tiba-tiba itu prosesnya itu tidak dijaga dengan baik, itu pasti akan menghasilkan yang kurang baik juga. Itu ya. Ya ini keunggulan produk. SS itu pionir ya, pertama kali yang memperkenalkan sambal dan itu pedas. Jangan sampai nanti kita malah sambalnya tidak pedas. Nah di SS itu tidak menggunakan promosi ya. Termasuk kemarin, hari Jumat kemarin itu kita membuka cabang di mall. Untuk pertama kalinya SS itu masuk ke mall dengan konsep yang berbeda. Kalau biasanya di SS kan terkenal lama ya. Lama misalnya ngulek sambelnya aja kan juga butuh proses dan lain butuh proses, paling menu itu keluar paling sekitar 20 menitan dari konsumen itu memesan. Nah kita mencoba konsep berbeda itu di mall, jadi kita malah namanya itu CSAS, cepat saji ambil sendiri. Itu di mall Jogja City Mall di Jalan Magelang, itu dengan konsep yang berbeda dengan SS dan kita itu tanpa promosi, jadi sama sekali itu tidak ada promosi. Tidak ada promosi di koran, bahkan di mallnya itu pun kan sebenarnya ada slot misalnya masang banner atau apa, itu kita tidak menggunakan. Padahal kita juga punya badut ya, badut Mr. Huha itu kan SS juga punya. Kalau mau tuh kan mungkin bisa pakai badut di bawah lantai dasar misalnya sambil nunjuk-nunjuk ke atas misalnya atau apa kan masih bisa. Tapi kita tidak menggunakan itu. Karena pada prinsipnya yang pertama adalah ya promosi kita adalah rasa kita harus enak dulu. Kan biasanya ada yang misalnya dijual murah atau mungkin membuka warung makan dengan harga murah dan rasa enak. Tapi ketika konsumen ke sana ternyata rasanya enggak enak. Itu malah membuat konsumen itu kecewa.
Kalau sebuah rumah SS itu dibangun oleh dua pilar yang yang cukup kuat, dan ini juga harus menjadi pegangan buat rekan-rekan. Akan semua di semua bagian akan gini. Jadi kita punya dua pilar besar ya. Pertama ini pilar besarnya adalah yang tadi dibacakan oleh Mas Badrus, jadi prinsip kepribadian personil, kepribadian ya. Di SS kan ada yang tadi disampaikan, misalnya jujur, apalagi disiplin, kerja keras, rendah hati, takwa. Nah, di sisi satunya ada rasa, ramah, rapi, resik, regeng. Nah, saya harapkan nanti rekan-rekan sangat memperhatikan 10 ini, karena kalau misalnya SS sekarang masih bisa eksis karena nilai-nilai yang ada di sini itu cukup terjaga sampai level terbawah. Jadi pertama, masalah jujur. Jujur itu adalah mata uang yang berlaku dimanapun tempat kita bekerja. Jadi kita sangat menjunjung prinsip kejujuran. Contohnya kemarin ada di salah satu warung di daerah Jawa Timur itu ada yang ini yang sangat saya sesalkan. Jadi kadang-kadang itu rekan-rekan itu tersesat. Ini ya, saya nyambung ke dalam rendah hati ya. Jadi ketika sudah mempunyai pendapatan, itu malah tidak digunakan dengan hal-hal yang bijak. Bisa membeli motor, tapi ternyata itu nyolong bensin operasional, motor operasional. Itu saya baru mem-PHK orang itu. Dia itu nyolong bensin operasional motor kantor. Sepele ya, misalnya mungkin yang dicolong itu nggak nyampe 50.000, tapi itu kan dia telah merusak fasilitas, misalnya selangnya dipotong atau apa. Itu jangan sampai nanti saya mendapati rekan-rekan itu melakukan hal-hal yang tidak jujur itu karena rekan-rekan itu tidak juga memperhatikan nilai rendah hati dan takwa. Itu ya. Jadi yang namanya tadi saya sampaikan, yang namanya materi tidak akan habis-habis kalau kita kejar. Yang namanya bahagia itu tidak hanya masalah materi. Kemarin misalnya di Bogor, kita tuh langsung mem-PHK 7 orang. Itu di kasir. Mas, yang paling belakang, ganti duduk di depan. Tukaran mas. 2 orang, depan. Kalau saya masih mendapati rekan-rekan 2 orang ini bercanda lagi nanti di sesi selanjutnya, saya mohon tidak melanjutkan tahap training ini. Sudah? Jujur ya. Terus disiplin. Disiplin itu kalau bayangan rekan-rekan mungkin kayak sekolah ya. Masuk jam 7, keluar jam 1, terus disiplin itu hanya masalah waktu tidak? Yang lain? Ada? Ya, masalah disiplin itu tidak hanya masalah waktu. Masalah juga ketika rekan-rekan itu, coba rekan-rekan misalnya tidak disiplin dalam menjaga resep, misalnya memasak. Pantasnya itu misalnya bikin cak kangkung itu airnya dulu, tapi ternyata belum ada airnya, sudah kangkungnya dimasukkan dulu, baru kasih airnya. Itu kan ketika SS itu disiplin itu tidak hanya masalah ketat, tidak masalah waktu saja, tapi masalah disiplin dalam proses. Nah itu ketika rekan SS itu bisa sampai sekarang itu bisa tetap eksis ya, salah satunya kita tidak hanya masalah disiplin waktu yang kita tekankan, tapi disiplin masalah hal yang lain. Terus kerja keras, tadi sudah banyak saya ceritakan ya, tidak usah saya ulas lagi. Kalau mungkin sekarang rekan-rekan itu tidak kami tuntut untuk kerja 16 jam, kerjanya kayak kerja 12 jam, tapi rekan-rekan itu cukup kerja 8 jam efektif. Tapi nanti rekan-rekan itu kerja kerasnya ya bagaimana
melayani dengan bagus. Kan itu misalnya rekan-rekan operasional disuruh senyum 8 jam itu susah loh. Misalnya sekarang misalnya Benny ada masalah dengan pacarnya misalnya, pasti dia kan untuk melawan rasa itu kan butuh kerja keras. Misalnya ada masalah, misalnya ada apa, kita kan dituntut untuk tetap tersenyum misalnya. Itu menurut saya itu salah satu bentuk kerja keras, tantangan, karena kan konsumen banyak, pasti kan rekan-rekan itu juga akan kesusahan. Kedua, masalah rendah hati tadi sudah saya sampaikan, jangan sampai nanti rekan-rekan itu terjebak. Ini saya lebih kepada penanganan rekan-rekan itu ketika sudah mendapatkan pendapatan, bijak-bijaklah menggunakan, atau mungkin rekan-rekan nanti akan menjadi senior di SS, ya ketika ada rekan-rekan yang baru, ajarilah dengan baik dan benar. Itu ya. Terus yang satu sisi adalah masalah rasa, ramah, rapi, resik. Mungkin kalau rekan-rekan tuh di SS kenapa rasa itu adalah yang utama. Setelah rasa itu kita harus ramah. Setelah ramah itu rapi itu tidak hanya masalah rapi di depan misalnya kelihatan di konsumen, tapi kalau bisa itu rapi juga ada di bagian belakang. Terus masalah resik. Resik itu ya, resik tahu ya, bersih itu ya. Nah, jangan sampai nanti SS itu menjadi tempat yang kumuh, kotor, dan lain-lain. Nah, keresikannya tuh mohon dijaga. Regeng, regeng itu tahu? Regeng, nggak tahu. Bahasa Jawa loh ini. Masa saya orang Bali tahu nanti? Hah? Regeng itu ini saya kan kebetulan ketika interview di SS juga dijelaskan ya. Tahu regeng? Saya ditanyakan itu, nggak tahu, Pak. Kan saya orang Bali maksudnya. Ya regeng itu memang bahasa Jawa, katanya itu adalah guyup dan guyup atau rukun ya. Jadi ketika di warung itu kalau bisa, kalau Pak Yo itu lebih senang warungnya itu tidak untung atau labanya sedikit, tapi warungnya itu anak-anaknya itu rukun, guyup. Jadi ketika misalnya rekan-rekan itu tidak kompak, tidak guyup, beban 80 itu pasti kerasa 150. Tapi ketika rekan-rekan tuh guyup, rukun, beban 150 itu pasti akan enteng. Serasa bebannya itu mungkin